Sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah, si Nabi memberikan visi kepada para sahabat dan juga kepada kita sebagai umatnya terkait dengan dimensi bekerja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan kepada kita bahwa bekerja itu merupakan perintah Allah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah hai Muhammad, i'malu kepada umatmu, i'malu yaitu bekerjalah kalian. Kenapa? Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Karena Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman kelak akan melihat hasil pekerjaan kalian. Jadi sahabat Asa TV, Nabi ingin memberikan perspektif kepada kita bahwa bekerja itu bukan sekedar kita mencari nafkah, tetapi bekerja itu dia merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya adalah bekerja itu merupakan ibadah. Ini adalah value yang mungkin tidak dimiliki oleh ajaran agama yang lain, bahwa dalam Islam bekerja itu merupakan ibadah. Bahkan bukan hanya ibadah, ya, bukan hanya perintah Allah, tetapi kerja juga memiliki keutamaan yang besar. Apa saja keutamaan bekerja? Nabi memberikan visi yang sangat luar biasa kepada kita bahwa kerja akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana dalam hadis Nabi bersabda kepada kita, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyukinahu. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, itu mencintai seorang hamba yang apabila dia bekerja, dia menyempurnakan pekerjaannya. Artinya kerja dengan sungguh-sungguh. Dia sempurnakan pekerjaannya sebaik-baiknya. Kata-kata itkon, ya, innallah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyudkinahu. Allah, sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba ketika mengerjakan satu pekerjaan, dia menyempurnakan pekerjaannya. Kata-kata menyempurnakan itkon ayyudkinahu itu, sebagian ada yang menerjemahkan itkon itu adalah eh, kalau dia punya job desk, maka semua job desk-nya itu dia kerjakan bahkan melampaui job desk-nya. Kalau misalnya dia punya target 100%, misalnya, dia bukan hanya 100%, tapi bisa mencapai 110, 120, bahkan mungkin lebih daripada itu, insya Allah. Jadi Allah akan mencintai seseorang yang ketika bekerja, dia itkon dalam bekerja, sempurna dalam bekerja, tidak mengurangi job desk-nya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sahabat Asa TV, Nabi juga memberikan perspektif bahwa ketika orang bekerja karena Allah dan dia berlelah-lelah dalam bekerja demi mendapatkan ridha Allah dan demi untuk memberi nafkah kepada keluarga yang jadi tanggungannya, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tabrani disebutkan, man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Siapa yang sore hari melepaskan lelah karena pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya, maka dia dapati sore hari itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sahabat Asa TV, ini artinya Nabi menggambarkan kepada kita betapa kemuliaan orang bekerja selama kerjanya ikhlas karena Allah dan bekerjanya sesuai dengan koridor dan syariat agama Allah, maka pekerjaan akan menjadi sarana mengukurkan dosa. Bahkan yang ketiga, akan dihindarkan dari api neraka. Ada sebuah riwayat di mana Nabi ketika usai jalanan beliau pulang ke Madinah bertemu dengan sahabat di pinggiran kota Madinah, tidak salah bernama Sa'ad bin Mu'adz, dan Sa'ad bin Mu'adz ini tangannya melepuh karena atau tangannya itu menjadi hitam karena bercocok tanam, menggali tanah, menanam tanaman, sampai tangannya ini kotor, debu, dan mungkin apa namanya, memar-memar dan seterusnya. Dan Nabi bertanya, kenapa tanganmu itu wahai Sa'ad? Kata Sa'ad, tanganku ini digunakan untuk cocok tanam, bekerja bercocok tanam dalam rangka memberi nafkah kepada keluarga yang menjadi tanggunganku. Maka Nabi bersabda, inilah tangan, yang maknanya adalah inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Masya Allah.